mindset dia nggak perlu sama saya gitu. Kalau mindsetnya dia udah oke, hidupnya udah oke, selesai gitu. Nggak perlu hidup saya harus kayak dia gitu. Enggak, apa hidup saya kayak, nggak ada gunanya. Saya harus kayak kamu, kamu kayak aku, nggak ada gunanya. Gitu, nggak penting gitu. Karena kalau didebatin nggak ada habisnya. Alright guys, kita ngomongin mindset ya, mindset. Well, ya, penting banget sih kalau kalau di luar sana itu ngomongin mindset itu gimana ya? Kalau hidup Anda banyak susahnya, mindset Anda banyak salahnya. Itu quote saya kayak begitu sih. Jadi kalau hidup Anda masih banyak banyak problem dan sebagainya, berarti mindset Anda itu ada yang salah tuh. Makanya nabrak sana nabrak sini gitu kan. Hidupnya nggak happy gitu. Nah, jadi hidupnya harusnya Anda ini deh. Dengerin meditationnya Deepak Chopra deh, itu bagus banget loh. Ya, Deepak Chopra, saya ketik di sini ya. Deepak Chopra. Jadi ada meditationnya dia yang 21 Days Challenge Abundant Meditation. Itu bagus banget sih, karena dia akan menjelaskan tentang alam itu kayak gimana sih sebenarnya. Intinya positive thinking, bukan positive thinking. Hidup Anda positive thinking kalau hidup Anda susah sekali, ya berarti kan berusaha mempositifkan kondisi yang jelek ya. Ya oke, tapi bukan itu konteksnya. Ya, bukan itu konteksnya. Bukan tentang positive thinking ini, guys. Ini tentang mindset Anda. Jadi set of thinking aja kayak gimana sih? Positive thinking itu cuma salah satunya aja. Sudah ikutan 21 Days of Gratitude ya. Kalau nggak salah abundance bukan sih ya? Itu bagus banget loh. Meta udah dengerin sampai habis ya. Itu bagus banget kan? Amin. Dunia itu tidak kehabisan resources untuk memberi kekayaan kepada Anda. Intinya ada kayak begitu. Jangan sayang bahasa Inggris dong. Mindsetnya benerin. Anda les bahasa Inggris. Apa challenge-nya? Ilmu banyak ilmu bagus. Itu bahasanya Inggris doang, nggak ada Indonesia. Oke? Karena bahasa Inggris adalah bahasa internasional. Saya nggak bisa bahasa Mandarin, Chinese, whatever. Nggak bisa saya. Meskipun itu bahasa kedua katanya internasional. Tapi bahasa Inggris adalah bahasa internasional nomor 1. Mau nggak mau Anda harus bisa. Kalau nggak bisa jangan disayangkan. Sayang Andanya nggak mau belajar gitu. Kalau saya, that's the mindset. Bukan sayang bahasa Inggrisnya di sananya. Sayang kamunya nggak mau belajar. Ada gratitude, ada abundance. Saya dengerinnya yang abundance. Jadi dia sampai mengatakan kayak gini nih. Sebelum meja ini ada, dari mana sih? Dari kayu, dari pohon. Sebelum pohon itu ada, dari mana sih? Dari benih. Ya sebelum dari benih dari mana? Nothing. Ya kan? Nothing gitu. Berarti dari nothing jadi pohon, jadi meja. Anda pakai. Bahkan ketika yang meja itu dijual pun itu mengenerate income, mengenerate uang. Dari mana? Dari nothing. So from nothing become something. Jadi Anda harus tahu bahwa untuk mendapatkan abundance bukan butuh modal yang kayak gimana-gimana, karena universe ini bisa from nothing become something. Itu dulu yang harus Anda pahami. Anda sendiri dari mana sebelum ada? Iya kan? Jadi from nothing become something. Nah, itu sih. Jadi itu mindsetnya di situ dulu. Sehingga dari situ Anda tidak lagi mengatakan bahwa hidup itu sulit dan sebagainya gitu. Andanya nggak bisa gitu aja. Bukan hidupnya yang sulit, tapi Andanya nggak bisa. Oke. Jadi kalau saya ngelihat ya, makanya kemarin saya bilang saya seneng banget kalau ngelihat akun saya. Jadi begitu saya posting akun saya gitu ya, yang komen itu seru-seru gitu, smart ya, smart gitu. Tapi begitu saya ngeliatin akun-akun orang lain, itu yang komen itu, aduh, mindsetnya tuh literally berantakan banget gitu kan. Jadi dari situ saya ngeliat, wah, ya Indonesia banyakkan begitunya nih daripada yang yang bagus gitu mindsetnya. Kok memanifestasi tiap malam biasanya berapa lama kecapai? Memanifestasi paling lama berapa? Paling cepat berapa cepet ya manifestasi ya? Buat saya sih cepet ya, paling cepet hitungan 1 hari kali ya. Paling cepat 1 hari kali ya. 1 hari lah. Sejak kapan mulai main saham? Saya nggak main saham, belum. Ciri-ciri mindsetnya benar, hidupnya enak. Gitu aja. Kalau hidupnya banyak nggak enaknya ya berarti kan banyak banyak nggak benernya gitu aja. Cuman itu sih ciri-cirinya. Jadi nggak perlu didebatin. Oh, mindsetnya dia salah, mindsetnya dia bener. Nggak penting gitu kan. Mindset dia nggak perlu sama saya gitu. Kalau mindsetnya dia udah oke, hidupnya udah oke, selesai gitu. Nggak perlu
hidup saya harus kayak dia gitu. Enggak, apa hidup saya kayak nggak ada gunanya. Saya harus kayak kamu, kamu kayak aku, nggak ada gunanya. Gitu nggak penting gitu. Karena kalau didebatin nggak ada habisnya. Karena goal saya beda, value saya beda gitu. Ya jadi kalau Anda ngelihat ya di sosial media pada debat ini itu begitu, kagak ada gunanya. For what gitu loh didebatin. Buat menang-menangin ego paling. Kalau kayak begitu. Terus kalau egonya menang terus apa? Happy sendiri aja. Buat apa? Ya that's the mindset of I don't know ya. Kalau saya mindfulness gitu ya. Jadi kayak lebih tenang aja gitu. Sehari tidur berapa jam? Saya tidur sekitar 7 jam biasanya. Makanya suka belajar sama Ko Denny bikin otak running. Iya kan? Jadi kalau Anda ngeliatin, sosial media itu adalah sebuah platform, tempat di mana kita ngebus mindset ngaco tambah ngaco. Ya, mindset ngaco tambah ngaco gitu. Kita diajari untuk judgment di sosial media. Kalau nggak ngejudge orang lain nggak enak, gitu aja. Dan itu di-okein oleh banyak orang. Iya kan? Kan lucu ya? Kita katanya nggak boleh judgment. Sosial media didesain untuk ngejudge orang. Yang bagus oke, yang jelek juga tambah kencang. Yang bagus tambah kencang, yang jelek juga tambah kencang. Which is, itu nggak benar sih menurut saya sih. Sejak kapan sudah mulai merasa sukses? Merasa sudah mulai sukses. Ketika bisnis jalan, buat saya sudah sukses gitu aja. Karena ukuran material itu tidak relevan. Ya kan? Apakah kalau Anda sudah... Intinya gini, kalau Anda mengukur sesuatu dengan material, berarti orang terkaya di Indonesia paling benar dan yang enggak semua salah. Gitu. Enggak juga kan? Itu kan judgment namanya. Ya, apakah kalau Anda berada di top 10 Indonesia terkaya gitu kan? Terus 270 juta jiwa lainnya ini gimana? Salah semua gitu maksudnya. Nggak boleh kayak gitu. It's judgment, guys. Yang benar adalah Anda sesuai dengan hidup Anda masing-masing. Kalau Anda tahu ceritanya Buddha, itu kan dari lahir bukan miskin, lahir kaya, men. Dia pilihan hidupnya menjadi seperti itu. Nggak ada yang salah gitu, itu pilihan hidupnya. Tapi kalau Tuhan Yesus lahir anak tukang kayu, bukan orang kaya gitu kan. Jadi dari situ Anda bisa melihat ya. Jadi banyak perspektif gitu, dimana benar atau salah itu sebenarnya relatif. Nggak bisa kita pakai meteran kita. Makanya saya selalu bilang, goalmu apa dulu? Kalau goalmu sesuai, kalau prosesmu sudah menuju ke goalmu, dan kamu happy with it dengan itu semua, ya sudah gitu. Nggak harus dibanding-bandingkan. Nggak relevan. Makanya bela-belain lari ke IG-nya Ko Denny biar ketularan baik, pinter, dan happy. Iya, itu yang paling penting. Tuhan tuh cuma mau satu sih. Kita happy. Sebenarnya gitu. Itu yang dicari oleh Tuhan, cuma kita happy. Gitu aja. Makanya banyak orang yang pengen duit 1 miliar gitu kan. Belum dapat 1 miliar, baru dengar temen punya proyekan 1 miliar, udah ngiri. Udah habis itu gimana-gimana gitu ya. Udah kayak ngiri lah, gak enak semuanya, dan sebagainya gitu kan. So, duit 1 miliar gak pernah datang. Karena baru denger doang, Anda sudah muncul negativity. itu penting ya. Saya masih ingat banget ketika Denny bilang di YouTube, ketika saya jualan, saya yakin pasti laku. Saya terapin keyakinan seperti itu, and it works. Bisa gitu ya? Yes, itu bisa banget. Ya. Yes, kata sukses sangat-sangat fleksibel, Yuni Arsyah. Iyalah, tiap orang. Kalau ada ibu-ibu yang tidak punya anak, udah married 10 tahun, maka punya anak itu sangat sukses buat dia. Gak bisa ditukar sama duit. Iya kan? Jadi itu bener-bener relatif. Kita nggak bisa ngejudge orang. Kalau nggak punya sport car berarti nggak sukses. Saya punya sport car, saya udah jual. Karena nggak kepake juga gitu kan. Saya suka di rumah, satu. Males banget yang namanya nyetir sendiri. Jadi kalau pakai sport car, saya beli my sport car di 2009. Ya, di 2009. Dan waktu itu single. Pakai sport car kemana-mana, seru. Umur 30, remember that. Umur 30 itu kayak masih perlu diakui banyak orang. Saya waktu itu di 2009, umur 31. Lewat dikit sih waktu itu ya. Umur itu baru saya beli sport car. Dan sekarang gitu, kemarin sih, saya udah jual kayak setahun yang lalu ya. I think setahun yang lalu deh saya jual. Setahun apa 2 tahun ya? Setahun yang lalu saya jual. Gak bisa bawa anak.
Nggak boleh itu, kalau ketahuan polisi juga 2 seat, ada mamanya, ada anaknya 2 di depan semua. Wah, itu bisa ketangkap polisi. Dan saya udah nggak sendirian lagi keluyuran kemana-mana bawa sport car. Ntar ditanya istri, lu ngapain sendirian bawa sport car keluyuran kayak begitu? Right? So, itu adalah fase hidup gitu ya. Jadi saya udah lewat itu semua. Udah saya jual sih. Jadi nggak kesana lagi. Ya mungkin kalau nanti foto buat sosial media mungkin mungkin pinjam lebih bagus kali ya daripada beli ya. Karena kalau beli kemarin ya saya jual tuh bener-bener kayak 50% hilang gitu duitnya. Definisi orang gila dalam melakukan hal yang sama tapi menginginkan hasil yang berbeda exactly gitu. Dan saya tambahkan satu hal, Anda tidak bisa menyelesaikan sebuah problem dengan otak yang sama dengan yang menciptakan problem tersebut. Kok bertahan hidup dengan pasangan yang toksik itu mindset bener atau bego? Ada batasannya. Gini, saya tahu banget itu. Saya pacaran bolak-balik, ketemu dengan cewek bolak-balik begitu. Satu hal, kalau Anda tanya saya dengan Velin sekarang, sejak saya pacaran, saya sudah siapin mindsetnya. Itu dari awal. Jadi, kalau Anda ngelihat Velin yang hari ini, dia sudah berprogres bertahun-tahun dengan saya. So, saya ngajak dia mastermind bareng, belajar ini itu bareng, belajar NLP bareng, meditation bareng, semuanya. Jadi dia itu sudah, it's just not about physical begitu doang sekarang, tapi development dari soul, jiwanya, semuanya itu sudah sama-sama mature gitu. So itulah yang sebenarnya. Nah, kalau sampai ada pasangan yang toksik, artinya fase ini belum selesai, belum dikerjakan. Jadi bukan cuman married, pasangan itu bukan cuman diresmikan di depan gereja, that's it, atau di tempat ibadah, that's it, catatan sipil, terus bikin anak, bukan itu. Itu physical. Oke. Tapi soul-nya, prosesnya gimana? Proses development-nya, maturing-nya, pendewasaan sebagai pasangan itu gimana? Gitu. Itu yang harus dikerjakan dulu. Itu kamu belum ngerjain dan berharap bisa. Nggak ada kayak begitu. Oke. Apa cara koko mendapatkan 1 miliar pertama? Ya saya jualan suplemen. Mental block saya banyak keluar dari istri, gimana ya? Saat saya lagi semangat-semangatnya, dia suka judge saya akan gagal, agak bagus lah gimana. Ya, dia harus diedukasi. Mau nggak mau, diajakin ngumpul sama orang-orang sukses. Habis itu pelan-pelan di shape gitu. Jadi nomor negativity dan sebagainya. Jadi progres tadi itu kelompatan. Ini karena gini, kita diedukasi, kita disuruh sekolah supaya kita dipersiapkan untuk kerja. Tapi kita nggak pernah diajarin mindset supaya ketika kita berpasangan nanti itu bakal jadi apa. Itu nggak ada. Bayangin aja lah, sekolah pernikahan itu kan cuman kayak 3 hari, seminggu doang gitu. Bukan yang gimana-gimana. Kok bisa nggak sih bisnisan disambil jadi karyawan? Jawabannya harusnya sih bisa untuk memulai. Jadi masih dagang gitu, bisa gitu. Bisa, nggak ada masalah. Kok nggak coba trading? Nyoba kok. Marathon life, yes. Terkadang kesalahan mindset sukses butuh pengakuan orang. Yang sport kalah itulah, padahal tidak kan. Iya, nggak ada hubungannya. Nggak ada hubungannya. Itu pilihan pribadi punya sport car atau enggak. Saya pernah satu teman baik saya, omset triliunan. Ya, omset triliunan. Kalau Anda believe it or not ya, saya kemarin sebelum pandemi, Anda kalau cek Instagram saya yang kemarin sebelum pandemi, saya kerja di Aksa Tower. Ya, Aksa Tower di Kuningan City. Waktu itu saya cuman pakai law of attraction banget. Saya datang ke situ meeting. Habis itu saya berpikir gini, wah enak juga ya kalau misalnya kerja di tower kayak begini gitu. Malamnya teman saya punya tower, itu telepon sama saya. Dan lu kalau butuh pakai kantor, pakai aja. Jadi saya ngantor 2 perusahaan di Aksa Tower. Itu gratis, men. Gokil gak? Hanya karena kayaknya seru banget ya kalau ngantornya di sini. Saya biasanya selalu kerja itu di rumah. Di warehouse, kayak gitu. Tapi sekali-sekali kepengen dong di kantor, kerja di kantor kayak begitu. Itu dikasih, literally sama Tuhan. Jadi bener-bener kayak pagi ke Aksa Tower, meeting di situ, malamnya oleh orang yang sama, ditawarin. Dan lu kalau butuh kantor, butuh pakai aja, it's free. Pakai aja, nggak ada masalah gitu. Setelah kita pakai sebulanan baru oh iya ya, ininya bayar ya. Maksudnya air minumnya bayar. Karena tim saya juga minum. Nggak ada masalah, men. Gitu. Tapi saya nanya ke dia gitu kan. Kamu nggak beli sport car? Kan nggak ada masalah kamu pakai sport car. Oke? Tahu nggak jawaban dia apa kira-kira?
Dia nggak kekurangan duit, men. Omset tuh triliunan satu perusahaan. Dia punya perusahaan banyak. Omset 10T, sorry, 10T. Itu waktu datang ke mastermind saya, gokil sih itu. Yang lain, omset berapa? 50 juta, omset 300 juta. Begitu sesi dia datang, omset saya 10T setahun gitu kan. Yang lain langsung diem. Menarik gak? Tahu gak jawaban dia? Dia itu kalau nggak naik Kijang, Innova, naik Grab. Terus saya nanya gitu, jawabannya cukup gimana ya? Waktu itu kita lagi makan siang sih, saya sama istri saya sama dia itu lagi makan siang sih. Dan dia mengatakan, dan bayangin aja, kalau aku pakai sport car, terus aku parkir di mall kayak begini, makan sama kamu kayak begini, di Plaza Senayan waktu itu, di Plaza Senayan, saya ditaruh di tempat sport car. Habis itu saya bayar parkir, ngasih tips 50.000, 100.000. Kira-kira gimana feeling saya merasa above orang lain terus-terusan? Saya akan merasa bahwa saya lebih dari orang lain terus-terusan. Maksudnya lebih ya lu mah bukan siapa-siapa, lu mah kalah. Kalau saya mengotori hati saya dengan kayak begitu terus-terusan, mau jadi apa? Can you imagine jawabannya kayak begitu? Gila nggak? Jawabannya bener-bener buat saya tuh bikin kayak, wah keren banget ya ini ya. Kayak gitu. Itu sih yang bikin saya kayak, menarik banget ya jawaban dia ya. Nggak kebayang juga ya. Biasa kita kan, nggak lah, sayang lah, irit lah, apalah. No, bukan itu. Jawabannya adalah, buat apa saya membuat saya lebih tinggi daripada orang lain? Buat saya itu bener-bener kayak jelek banget gitu loh. Dia nggak ngurusin orang lain, men. Dia cuman hubungan dia sama Tuhan gitu aja. Nggak mau kelihatan lebih tinggi daripada orang lain. That's it. Buset, saya bener-bener kayak, wow, oke. Kok gimana caranya menanggapi teman bisnis atau partner yang chicken mindset? Dan gimana caranya untuk membunuh chicken mindsetnya? Dan dia tidak suka membaca atau menerima pasukan. Iya, kenapa kamu jadiin partner ya? Di awalnya ya. Kok apakah usaha jadi reseller itu menguntungkan dan bisa jadi usaha persiapan pensiun? Bisa, nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Kok aku pernah dimarahin cewekku? Kok kerja bisnis online terus tiap hari? Karyawan aja masih punya hari libur. Ini solusinya gimana ya? Apakah saya yang salah kalau kerjaan bisnis terus? Enggak jawabannya. Can you imagine kayak Elon Musk, CEO dari banyak company. Ada Tesla, ada SpaceX. Wah, banyak banget deh dia. Even Mark Zuckerberg itu punya perjanjian, Anda Google deh. Dia punya perjanjian dengan istrinya, Priscilla Chan kan, bahwa setiap minggu harus ada hari dating sekian jam. Agreement sebelum married. Dan hanya orang-orang yang obses dengan bisnisnya kayak begitu yang bisa jadi besar. Ya. Itu jawabannya. Kok manifestasi pasangan setelah dapat benar-benar yang aku inginkan dimanifestasi, bahagia banget dan bersyukur, tapi sekarang malah ada masalah tentang sikap. Apa ini adalah cobaan? tanya sama Tuhan gimana? Anda maunya kayak gimana? Apakah ini terbaik? Harusnya kalau pemberian Tuhan, harusnya it's perfect. It's the best. Ya, kalau pemberian Tuhan is the best gitu. Saya pernah bertanya kapan hari itu. Doa minta dikasih tim. Oke. Exactly muncul di doa saya. Mukanya warnanya begini, warna kulitnya kayak begini, warna bajunya, pakai kacamata, rautnya semuanya, dari negara mana, muncul di doa. Oke? Dan begitu orang itu datang interview, udah langsung kayak, buset, ini yang di doa nih. Oke? Diterima kan? Diterima. What happened next? He destroyed the company. Oke? He destroyed the company. Terus saya nanya dong ke Tuhan, God, saya minta kemarin untuk dibangunin, dikasih tim yang bisa ngebawa bisnis saya naik level. Why you give me this? Dia destroy the company, the whole company. Tahu nggak jawabannya apa? What do you think? Ini salah satu masa tersulit sih, karena he destroy the company yang saya build bertahun-tahun. Tahu nggak jawabannya apa? Keren loh. Kalau Anda tahu, kira-kira apa coba?
Bayangin ya, doa minta tim untuk running the company. Semuanya exactly the same. Dikasih vision, dikasih sampai mukanya, orangnya bukan orang Indonesia, dari mana gitu, mukanya, rautnya, kacamatanya, bajunya, warnanya, the whole thing muncul. Jadi waktu interview, buset, ini udah langsung, udah oke lah. Gitu. And he destroyed the company. No, plot twistnya nggak dari iblis. Plot twistnya dari iblis. Kira-kira apa? Apa the lesson behind it? Saya pengen tahu nih. Kalau Anda kejadian kayak gitu gimana? Minta sama Tuhan dikabulin exactly the same, tapi habis itu destroy the company. Yes. Jadi saya di antara lain doa saya adalah saya minta company yang revenue-nya bisa ratusan miliar. Oke. Ratusan miliar ke angka triliun. That is my dream. Oke. Nah, company saya yang lama tidak bisa mencapai angka itu. Tidak bisa mencapai angka itu. Jadi kalau jadi Tuhan, oke, dia bilang, dan lu doanya minta company yang segede itu. Tapi lu sibuk ngurusin company yang lebih kecil. Kebayang nggak? Apa yang dilakukan? Udah tutup aja yang kecil ini, bangun yang besar gitu. Cuman kan disuruh nutup gimana caranya coba? Gimana cara Tuhan nyuruh nutup? Exactly. Dia kasih orang yang bisa nutup the company. Habis itu lu akan fokus ke company yang lebih besar, yang udah disiapin. Gila nggak caranya? Kita yang menjalankan, itu kan stres setengah mati ya. Doa dikasih, sekarang berantakan kayak begini. Ampun dah. Kita yang nggak tahu rencana Tuhan, makanya selalu bilang gitu ya, kita yang tidak tahu rencana Tuhan, itu akan stres. Makanya semua orang bilang apa? Rencana Tuhan indah pada waktunya. Exactly gitu loh. Cuman kan kita nggak tahu indah pada waktunya, kapan waktunya, kan nggak kelihatan. Itu gokil banget sih, itu begitu ngerti itu kayak, buset ya, salah satu doanya minta begini. Yang ini kagak bisa. Sampai kemarin tuh mentor saya mengatakan begini, Dan, kondisimu kayak begini nih, ada seseorang nggak punya rumah, rumahnya gubuk gitu. Rumahnya gubuk. Dia kerja setengah mati. Dia bilang mau positif, mau menabung dan sebagainya untuk membangun rumah. Tapi nggak pernah cukup duitnya untuk ngebangun rumah. Terus dia berdoa kepada Tuhan. Tuhan, aku minta rumah yang benar-benar tembok begini gitu. Bukan gubuk. Apa yang terjadi? Rumahnya kebakaran. Habis semuanya. Udah kan stres, kan sedih kan? Tetapi oleh pemerintah, yang lagi kebakaran di daerah kompleks itu, dibangunin rumah susun, tembok jadi, dikasih. Tapi waktu dibakar gimana rasanya? Kan Tuhan nggak bilang ya, dibakar dulu, habis itu gua cariin gitu. Kan nggak ada ceritanya gitu. Prosesnya jalan terus. Terus tahu-tahu dapat rumah susun dari pemerintah. Itu kan kayak begitu gitu. Jadi dia bilang kayak gitu. Dan lu tuh kayak begitu prosesnya. Ya bener juga ya. Itu baru kayak, wow, oke. This is amazing, man. Kita nggak bisa tahu gitu loh rencana Tuhan kayak apa. Jadi be careful with your prayer ya. Because God is good. Exactly. Jadi kebangetan banget kalau ngata-ngatain Tuhan gitu ya. Tuhan nggak adil dan sebagainya. Lu kagak tahu gitu aja rencananya seperti apa. Ya, percaya Tuhan dan menguji untuk naik level. Kalau baru lewat ujiannya, dan Anda berantakan kesana kemari, ya, contoh gini deh, yang tadi tuh ya, dia bekerja keras, rumahnya gubuk, terus Tuhan mikirkan, wah, untuk mengganti ini nggak bisa, kerjaan dia belum bisa, nggak cukup gitu, karena butuh cepet, dan doanya pengen cepet, maka ya udah di burn aja, kemudian dalam waktu sekian bulan disiapin rumah susun, itu done. Tapi kalau misalkan ketika di burn, terus orang ini bunuh diri, kan berarti dia di luar jalur ya. Nah itu yang ya pilihan gitu. Kalau Anda nggak siap dengan prosesnya, terus Anda kesana kemari tidak believe ke roadmap-nya, wah, ya bisa aja kan. Tuhan, saya pengen keluarga yang bahagia, ini itu gitu kan. Terus habis itu sama Tuhan apa? Diputusin sama pacar. Tapi habis itu bunuh diri. Lah kan lucu ya. Mau keluarga bahagia itu nggak dapat kalau sama pasangan yang ini. Sama Tuhan diputus aja gitu. Maunya dikasih lagi, nanti sebulan lagi
Ada kok yang ini yang cocok datang gitu. Bunuh diri duluan. Wah, ini kan kacau nih. Ya terjadi juga sama aku kok. Ternyata setelah ada hikmahnya yang bagus. Exactly gitu. Cuma prosesnya nggak enak, teman-teman. Kalau prosesnya enak semua mah itu bukan proses gitu. Ya, kalau nggak kuat berarti masih lemah beliefnya ke Tuhan. Saya kalau mau makanya gini, kalau Anda ini yang saya pegang prinsipnya begini. Kalau Anda dinyinyirin orang, artinya doa Anda sedang dipercepat. That is my belief. Cooking time. Ini buat followers saya nih ya. Namanya cooking time. Jadi kalau Anda lagi dinyinyirin orang, artinya doa Anda dipercepat. Nah, sekarang Anda mau ngebalas nyinyiran itu dan merasa menang, dan doa Anda tetap berjalan lambat, atau Anda diam aja, masukin ke hati, terima kasih ke Tuhan, doa Anda dipercepat. Sama istilahnya cooking time. Cooking time itu adalah kayak Anda di restoran, pesen makanan, nunggu proses. Itu namanya cooking time. Ya, itu namanya cooking time. Lagi nunggu, Tuhan lagi menyiapkan semuanya, itu namanya cooking time. Nah, kalau Anda dinyinyirin orang, makan hati dan sebagainya, itu cooking time. Jadi kalau cooking time, itu happy lah, karena doa Anda dipercepat. Apa harus diubah doanya, memanifestasikan atau gimana? Gratitude pokoknya. Berdoa untuk diri sendiri. No, doain orang lain juga. Doain yang nyinyirin juga, nggak ada masalah kan? Let it go, ikhlasin aja. Karena doa orang disalimi itu dikabulkan cepat. Exactly. Jadi udah diajarkan di agama sebenarnya. Jadi prinsip mau ngomongin law of attraction, mau ngomongin mindset, mau ngomongin agama gitu, ajarannya sama. Angle-nya berbeda-beda, caranya berbeda-beda. Apa bedanya ujian dengan cobaan? Kurang lebih sama lah. Sama aja. Kalau sengaja membuat orang nyinyirin, maksudnya gimana? Jangan dibuat-buat lah. Karena berarti Anda create wave-nya jelek. Bersyukur ada yang nyinyirin, berarti kita lebih baik dari orang itu. Jangan berpikir lebih baik. Nggak ada gunanya nggak ada gunanya meninggikan kita lebih baik dari dia. Nggak ada gunanya. Nggak usah kayak gitu. Itu mensiding bahwa kita akan lebih hebat, lebih apa. Nggak guna gitu. Ya, nggak guna. Yang nyinyir berarti kalah sama kita. Ya, apa sih gunanya? Gimana caranya masuk ke dalam teta? Tidur. Saya baru nonton The Secret jadi tambah ngerti. Berarti disyukurin aja ya, karena hanya Tuhan yang tahu. Yes, di feelingnya harus bersyukur ya, harus gratitude. Katanya ujian dari Tuhan, cobaan dari nggak tahu lah. I think iblis gak kengangguran nyobain kita gitu ya kayaknya ya. Aku cerita asal muasal buat Rebelio. Saya pengen bikin platform yang bisa membantu banyak orang membangun bisnis online-nya. Yaitu kayak Rebelio itu gitu. Ntar deh, kita ngobrolin lain waktu deh. Projectku ini tahun depan apa saja, tetap Rebelio sama Bonels ya. Rebelio sama Bonels. Jadi Bonels kita bakal gede banget, kita bakal injek gas next year. Kita sekarang lagi ada partner-partner yang lagi join with us gitu untuk genjot Bonels. Jadi Bonels lagi ini. Rebelio kita akan launch versi 2-nya Rebelio di I think semingguan lagi ya. Hopefully semingguan lagi udah kelar ya. Rebelio versi 2 gitu. Tapi masih ya kita launching dulu lah. Kalau enggak launching. Done is better than perfect kan. Nah, nanti dari situ kita perbaikin. Kita butuh Anda ngetes feedbacknya apa, kita perbaikin dari situ. Bonels nggak bisa ekspor saat ini. Bener kok, Dan setelah coba praktek, feelingnya good banget. Ini feeling yang mana nih tadi? Saya kelewatan nih, cepet banget soalnya. Tips mengikhlaskan sakit saat berprosesnya. Wah, kalau sampai sakit banget ya, saya pakai hipnosis. Bro, sekarang kan bisa dibilang keadaan dimana kita harus adapt dalam bisnis. How to start pivot dari offline ke online. Nah, the thing adalah, apakah Anda ngerti online? Jadi pivot itu bukan cuma sekedar bikin akun Instagram dan upload dan posting rutin. The strategy and everything harus ngerti. Itu yang mesti belajar sih. Nggak sesimpel itu aja terus tahu-tahu masuk ke online ya udah selesai gitu aja sih. No, it's not like that. Sepertinya untuk konsisten pemikiran kode ini butuh waktu lama. Iya, butuh diproses bertahun-tahun memang. Kan saya bukan anak kemarin sore itu kan. Memang butuh diproses per tahun-tahun. Nah. Kok kerja dulu ikut orang atau langsung membangun bisnis? Emang kalau langsung membangun bisnis ngerti caranya? Kalau nggak tahu ya ikut orang dulu aja. Ya, pusing amat. Ikut orang dulu aja.
pengalaman masuk ke dalam dunia digital marketing gimana? Awal pengalaman, saya orang IT, saya lagi nyari, saya sudah pensiun di tahun 2007, teman-teman. Udah retired means saya udah nggak ngantor, udah nggak ngurusin urusan kerjaan. 2007, udah done. Dan waktu itu saya nganggur begitu, ya udah kayak Google aja gitu. Bagaimana cara mencari uang di internet? Ketemunya trading saham sama digital marketing. Belajar dua-dua. Belajar dua-dua, tapi akhirnya mendalaminya ke yang digital marketing, bukan yang saham. Kok coba pahami pengalaman aku. Intinya aku lagi mikir tentang A. Terus berapa detik kemudian A ini terjadi di sekitar aku. Ini terjadi aku dengar dan lihat langsung. Kok ini namanya apa? Vibration tuh di mana-mana, teman-teman. Jadi kalau misalkan Anda berpikir tentang A, bisa saja Anda sebenarnya bukan berpikir tentang A. Bisa saja adalah vibrasi si A nyampe di Anda, jadi Anda kayaknya mikir begitu. Kan gelombang itu dua arah. Anda ngirim atau Anda terima. Bisa saja Anda nggak ngirim tapi Anda terima. Bisa aja. Kok cara menemukan mentor yang tepat gimana? Anda harus tahu mentor apa yang Anda cari. Jadi, kalau Anda nyari mentor salah, misalkan gini, dan ajari dong tentang gimana sih caranya rekrut tim gitu. I think I'm not the best guy ya untuk ngomongin tentang rekrut tim. You know, mentor tuh sendiri-sendiri gitu. Spesialisasinya apa? Anda mesti ngelihat spesialisasinya masing-masing. Kalau Anda nanya ke saya, Anda nanya tentang digital marketing, tentang funnel dan sebagainya, saya ngerti gitu. Strategi digital marketing, saya ngerti. Jualan, closing begitu, saya ngerti. Karena saya 26 tahun jualan. Tapi kalau Anda nanya ke saya tentang apapun yang lain gitu kan, law of attraction saya ngerti. Oke. Tapi kalau misalkan Anda nanya ke saya tentang yang lain, kayak recruiting tim, bikin tim dan sebagainya, saya bisa sebatas saya, tapi I'm not the expert untuk itu. Saya hanya bisa ngelakuin yang sebatas yang saya bisa aja. Saya dibantuin oleh tim saya, HRD dan sebagainya. Jadi, cari mentor adalah Anda harus tahu siapa atau orang ini, atau ini dulu, Anda butuhnya mentor di bidang apa. Kalau Anda nanya gimana mentor untuk IG Live gitu ya, I can tell you about IG Live lah. Oke, mesti ngomong apa aja tuh di IG Live, saya bisa kasih tahu gitu, kayak, dan mesti pede ngomong gitu. Saya tahu gitu caranya, bisa gitu kan. Tapi kalau Anda nanya saya tentang yang literally yang lain gitu, I have no idea. Misalkan kayak marketplace gitu, I'm not the expert of marketplace. Saya punya tim yang running di marketplace sih. Oke. Omset lumayan gitu. Tapi I'm not the guy yang literally upload satu-satu, ini bikin akunnya gimana gitu. I have no idea. Sebelum kalian masuk di dunia digital itu berkarir di bidang apa? Saya jualan suplemen. Anda mesti beli ini dulu deh kayaknya. Ini ada story saya dari awal banget. Dari saya mulai masih kecil nih. Di sini nih. Jadi literally mulai dari mana kemarin itu ya? Mulai dari saya masih baby, masih kecil banget begini. So ya ini story lengkap saya. Jadi if you want to know my business dari awal, gimana saya ngebangunnya, kenapa saya bikin kelas, kenapa saya keliling kemana-mana cari mentor, di sini. Gimana saya ketemu istri saya itu ada di sini, men. Gimana cara PDKT-nya semua ada di sini. Jadi literally ini lengkap sini, family, fitness, and freedom. Ya, jadi mulai dari family, habis itu kesehatan, habis itu freedom itu ada di sini. So, just read this book kalau misalkan Anda belum. Nanti DM saya aja kalau misalkan mau buku ini, DM saya aja. Udah berapa lama trading forex? 7 months. Pandemi. Karena apa? Karena ngobrolnya sama ini. Tribe terbesar di Tribelio adalah tribe NFC, forex. Sekarang udah banyak kan? Sekarang ada PNI segala kan, Peace and Ease Trading, kemarin barusan live bareng dia kan sama Eric gitu kan. Nah, jadi udah mulai banyak forex community di dalam Tribelio. Cuma di Tribelio ada komunitas masak dan kayaknya nggak mungkin deh kalau saya belajar masak gitu kan. Oke, so itu karena teman-teman di dalam ini aja, di dalam Tribelio. Kok cara tahu itu vision gimana ya? And gimana cara latihan bisa muncul vision itu? Gimana caranya ya? Agak panjang sih itu. Dua hal yang pasti adalah Anda nggak boleh negativity dan nggak boleh judgment. Kalau Anda ada judgment, Anda nggak muncul vision. Ya, judgment itu penting banget. Karena kalau Anda judgment, Anda nggak bisa terima apapun itu. Anda hanya bisa dari Anda. Judgment itu kan dari kita keluar gitu ya. Anda nggak bisa terima. Nggak dapat nanti. Kok waktu awal mulai ada mentor atau betul-betul sendiri? Saya betul-betul sendiri. Ya, read this ya. Saya benar-benar import barang sendiri. Nggak tahu import itu lewat mana.
pakai pos Indonesia waktu itu. Kemudian jualan keliling sendiri, door to door, bawa tas begitu, muterin gym, jualan kayak gitu. Jadi literally bener-bener sendiri banget. Kok aku interesting sama CD-nya Romy Rafael, Hipnosis untuk berani ngomong pesan di mana, bisa langsung ke highlight IG saya yang ada tulisannya public speaking. Kalau Ko Denny memikirkan mimpi, apa lewat membayangkan, kira-kira berapa lama Ko Denny? Sesukanya sih, seadanya waktu ya rasain aja, happy gitu-gitu. Kok Travelio bisa dipakai di Taiwan nggak? Atau udah coba Aku udah coba daftar nggak bisa. Bisa. Kenapa nggak bisa ya? Taiwan bisa, nggak ada masalah. Kita ada beberapa pengguna dari luar negeri kok. Bisa, harusnya bisa, nggak ada masalah sama sekali sih. Kok saran buat anak baru lulus kuliah, baiknya langsung kerja kantoran atau jadi buka usaha sendiri? Kalau saya membayangkan anak saya nih, misalkan nanti lulus kuliah atau bahkan mau kerja pertama kali, saya akan minta dia kerja di company startup, digital company. Bukan kerja kantoran biasa. Karena Anda harus terekspos dengan teknologi untuk bisa ikut maju ke depannya. Jadi bukan sekedar buka usaha sendiri terus cuma jaga toko gitu-gitu. It's not fun. Anda harus ikut ke company, even misalkan Anda kerja di cafe pun ikut yang sudah dapat investment dan sebagainya, yang mereka punya roadmap clear gitu. Bukan cuma sekedar yang biasa aja. Kan ada kayak kopi kenangan, Fori Coffee, kayak gitu-gitu. Ikut ke sana kalau memang Anda mau belajar tentang misalkan bikin F&B. Anda ikut tadi sebutin Doni, Sour Sally gitu. Anda ikut ke dia gitu. Dia punya selera kapital, investment company-nya dia di bidang F&B. Anda join di company kayak begitu, Anda akan biasa terekspos dengan roadmap panjang. Tantangan 30 Days Challenge ya. Untuk ikut Travelio 2. Travelio 2 itu maksudnya aplikasinya kita akan develop yang baru gitu sih. Kita akan launching yang baru, bukan develop. Kita udah develop, akan launching yang baru. Tapi kalau tantangan 30 Days Challenge-nya dari tahun lalu sudah ikut sebenarnya, itu tinggal dipelajarin lagi aja materinya. Kok semakin banyak mencari mentor untuk bisnis kita, apakah semakin bagus atau bisa membingungkan? Loh, membingungkan kalau Anda nyarinya random acak-acak. Makanya saya bilang, Anda butuh mentor apa? Jadi di breakdown roadmap-nya. Kayak main game RPG loh, teman-teman. Kalau main game RPG itu kan ada skill-nya apa aja. Kan dibikin roadmap-nya. Belajarnya ini, habis itu ini. Kalau buat saya nih, kalau misalkan cari mentor nih ya. Yang pertama nih, marketing and sales. Itu pertama. Why? Apanya yang mau diurusin kalau Anda nggak bisa make money? Anda harus bisa cari duit dulu, baru bisa yang lain-lain gitu. Jadi sales dulu. Kalau perlu, Anda ikutan MLM company, insurance company. Why? Karena mereka punya training untuk sales, kuat banget. Supaya Anda mental baja, ditolak itu ngerasain. Kalau saya akan ke sana sih. Ya, jadi fokus dulu. Skill Anda yang kurang itu apa? Apakah skill public speaking? Atau skill jualan? Atau skill bentuk tim? Atau skill manage team, atau skill finance, atau skill product development. What is your missing skill? Saya nggak punya semuanya. Start with jualan. Oke? Karena untuk bisa semuanya, untuk bisa membiayai Anda belajar yang lain, Anda butuh jualan something and make money. Ngomong-ngomong tentang make money, cukup menarik ya. Orang Amerika kalau ngomong tuh make money ya. Uang itu di-create gitu ya, make money ya. Orang sini ngomongnya apa coba? Cari duit. Seolah-olah duit itu hilang dan harus dicari. Iya kan? Itu bedanya sih. Kalau di sana kan make money gitu ya. Kalau di sini ya cari duit. Lu gak cari duit. Duit dicari kayak duit itu hilang gitu kan. Vera Francisca Lee. Selalu suka sama konten di YouTube. Terima kasih sudah berbagi. You're welcome. Kok saya sering menyesal karena nggak ikutin feeling, tapi kadang nggak berani bertindak sesuai feeling. Ya, gimana? Ya self talknya diperbaikin. Lihat itu YouTube saya yang judulnya adalah CBT. Kok kalau mau minta Ko Denny jadi mentor bisa nggak? Saya nggak ada mentoring sih, saya nggak ada mentoring program. Jadi kalau mau ikut di LBM. Kok tidak buat grup khusus biar bisa diajarin digital marketing langsung? Kan sudah ada. Either di LBM yang berbayar atau di Tribe Hacker. Udah ada grupnya. Rahasia PD, nggak ada rahasianya. PD aja. Kok mentor kuku siapa aja? Tergantung mentor di bidang apa.
Mentor di bidang apa? Kalau sales saya nggak punya mentor. Kalau marketing saya belajarnya banyak. Yang saya kenal in person kemarin saya ke Russell Brunson last year untuk marketing, untuk digital marketingnya. Kalau yang belajar yang lain-lain saya macam-macam sih. Dari online course juga macam-macam sih. Kok kemarin dapat experience loa kayaknya, dan dah kutulis ingin uang yang saya inginin. Tiba-tiba kemarin di penjual singkong pinggir jalan, tiba-tiba bapak tersebut bisa bahas tentang uang ratusan sampai miliaran rupiah. Good, berarti at least udah dapat vibrationnya. Cuman belum manifestasi ke barangnya. Kapan Koko collab sama Donny Chris? Ya, mau bahas apa sama dia? Itu seberang rumah tuh. Rumah saya seberangnya Donny Chris. Tapi malah nggak pernah ketemuan kalau di rumah kayak begini. Kok aktivitas apa yang bermanfaat di masa pandemi? Bikin komunitas di Trebelio. Lihat tuh orang-orang tuh, bikin komunitas di Trebelio, bikin komunitas masak, habis itu jualan resep masakan, make money. Daripada di masa pandemi cuman bengong-bengong doang. Make money with Trebelio. Kita akan launch yang versi 2 itu ada shopnya nanti. So, hopefully dari situ Anda bisa make money faster. Apa saja bentuk sinergi kolaborasi yang Trebelio cari dari startup lain? Sukses selalu Trebelio. Saat ini kita, kalau kolaborasi adalah ini sih. Bikin komunitas di Trebelio, itu yang kita cari. Kita mencari teman-teman yang punya ide bisnis, ide jualan, apapun itu. Dan mau membangun komunitas. Kita mencari yang kayak begitu. Yang influencer, yang punya konten rutin di Instagram atau YouTube, gitu-gitu sih. Itu yang kita cari untuk partnership di Trebelio. Kok kalimat motivasi yang paling penting dan ingat selama ini apa? Lu bakal mati. That's the most motivating sentence ever. Lu bakal mati. Setelah belajar list, selanjutnya ambil course apa untuk masuk ke dunia online marketing? Traffic. Karena komunitas itu kan wadahnya ya. Kalau nggak ada sumbernya kan percuma ya. Kayak belajar investasi tapi nggak punya income. Percuma men, apa yang mau diinvestasikan? Belajar investasi saham, value investing. Income-mu apa? Ya itu masih mikir, maunya investasi. Palamu apa? Investasi apanya mau diinvestasikan? Duitnya kagak ada. Cara gunain Trebelio gimana? I think bikin sesi berikutnya kali ya. Cara gunain Trebelio. Nanti deh, Trebelio versi 2 saya bakal ada video-video tentang Trebelio versi 2. Kurang seminggu 2 minggu lagi lah, kurang lebih. Lagi belajar online course apa? Saya lagi nggak terlalu banyak belajar online course sih. Mas apa ekonomi corona ini? Semua orang pada bangkrut. Jangan salah. Ada yang bangkrut, ada yang maju. Sebelum corona, ada yang bangkrut, ada yang maju juga. Jadi tergantung sekarang Anda. Apa ya istilahnya ya? Anda lincah nggak sih ketika sesuatu berimbas ke bisnis Anda itu, Anda bisa cepat mencari bisnis baru yang pro COVID. Seberapa fleksibel Anda di situ? Kalau LBBB bisa dipakai untuk jualan mobil niaga, nggak target marketnya siapa? Itu dulu. Trebelio aplikasi di Play Store, yes. Kalimat motivasi untuk pemula yang lagi make money. Nah, ini saya agak challenging nih, mikirin gini. Karena saya nggak butuh motivasi tambahan untuk make money. Motivasi apa untuk make money kok? Ya, saya nggak butuh motivasi tambahan ya. Saya nggak pernah punya motivasi khusus untuk make money. Menurut Denny, setelah corona, tren apa yang bakalan trending? Tribe commerce. Pas corona omset naik loh kuliner. Exactly gitu kan. Makanya jangan dilihat dari yang bangkrut. Sebelum corona juga ada yang bangkrut. Setelah corona juga ada yang bangkrut. Sebelum corona ada yang sukses. During corona juga ada yang sukses. Nis apa yang bakalan tren tahun 2021? Saya nggak tahu kalau kayak gitu. Trebelio lagi raise fund kah? Enggak, hari ini enggak. Kita sudah ketemu dengan banyak investor. I think saya sudah pitching lebih dari berapa ya kemarin ya? 15 investor untuk Trebelio. Awalnya saya raise fund. Saya berpikir untuk raise fund. Tapi beberapa investor adalah teman saya dan mereka mengatakan, "Dan, kalau raise fund sekarang sayang, rugi." Karena masih terlalu awal. Kan saya bolak-balik bilang tuh, saya nggak mau raise fund kayak teman-teman yang lain tuh. Tahu-tahu begitu dapat dana pertama itu sahamnya langsung habis luar biasa. Saya nggak mau kayak begitu gitu.
So dia bilang makanya dikasih tips, ini lakuin ini dulu, naikin tractionnya dulu sampai angkanya begini. Nah, nanti kalau sudah angkanya kayak begini, raise fundmu akan lebih gede nilainya. Oke, menarik sih. Jadi kemarin tetap pitching saya, tetap bukan raise fund, tetap pitching ke investor gitu. Cuman ketika ditanya, lu minta duit berapa, Den? Saya bilang, saya nggak nyari duit sih hari ini sih. I wanna build relationship with you guys supaya kamu tahu tentang Trebelio. Ya, jadi supaya Trebelio ada di otak mereka gitu. Raise fund-nya maybe nggak tahu kapan, next year maybe gitu. Our goal adalah membuktikan bahwa Trebelio ini bisa dipakai banyak orang untuk make money. That is my focus sekarang, bukan raise fund. Ya, jadi kalau dipakai untuk make money itu sudah bisa. Kemarin beberapa investor saya bilangin kan, ini bisa loh menghasilkan ratusan juta, miliaran buat audiens kita. Nih ada si A, ada si B, ada si C gitu kan. Si investornya cuma bilang begini, dan kalau itu nggak usah ditanya, Trebelio works kita udah tahu, udah nggak perlu dibahas gitu. Yang perlu kita tahu adalah sebelum kita invest, berapa banyak orang yang bisa pakai dan ngerti. Oke, jadi menarik nih pemikirannya nih. Makanya kita rombak total. Kita berencana mengeluarkan shop itu kan di bulan Agustus atau September. Kita berencana ngeluarin shop, Trebelio shop Agustus kalau nggak salah. Dan habis itu kita masih banyak kayak komplain kan. Nah, menariknya begini. Kemarin tuh saya bilang kan ke investor kan, Pak, kita itu punya problem di Trebelio. Problem kita adalah aplikasinya rada lemot. Terus, kalau misalkan aplikasinya ini lebih enak, lebih lancar, harusnya yang join lebih banyak. Oke? Terus kata mereka apa? Dan I don't care tentang aplikasimu lemot. Kita nggak ada masalah dengan itu. Kita bisa berinvestasi di aplikasi lemot. Karena aplikasi lemot itu adalah problem yang sangat gampang diselesaikan. Makanya Anda lihat sekarang Trebelio hari ini nggak lemot kan? Anda buka aja gitu. Jadi bener juga ya, saya juga baru nyadar ya. Buat saya, kepala saya tuh pusing banget kayak, ini lemot banget, buka ini loading, buka itu loading gitu. Dan si investor kemarin tuh cuma bilang ke saya, simpelnya kayak gini, Dan, ngurusin masalah lemot, kalau kita beneran invest, kita tinggal hire satu orang, ngurusin itu, dan lemotmu hilang. Gitu. Jadi, problemnya, bukan problem sih, yang pengen kita lihat adalah, bagaimana caramu membuat banyak orang itu bisa mengerti dan pakai Trebelio. Sehingga yang sukses di Trebelio bukan cuma 1, 2, 3, 4, 5 itu yang kamu sebutin tadi. Tapi semua orang itu bisa menghasilkan uang di Trebelio. That is the goal. Oke, saya langsung berpikir, menarik nih. Kita langsung shifting fokus kita nih. Gimana ya caranya ya? Nah, habis itu, kita bikin nih LBBB. Ya kan? Kita bikin LBBB buat yang belum beli. LBBB, kita bikin list building mastery. Kita mau mengajarkan ke banyak orang supaya ngerti caranya membangun list pakai Trebelio. Oke. Nah, habis itu kalau sudah banyak orang yang sudah berhasil pakai Trebelio, maka next step-nya adalah orang-orang ini bisa ngajarin Anda. Ya, orang-orang ini bisa ngajarin Anda. Jadi bukan saya ngajarin lagi. Saya bakal kayak gini lah. Kalau Anda mau belajar Facebook Ads, apakah Anda belajar sama Mark Zuckerberg? Hell no, man. Enggak ya. Enggak. Jawabannya adalah enggak. Oke. Akan ada banyak orang-orang kayak, I don't know, maybe kayak Albert Leonardo, ada Nico Julius ngajarin Instagram. Akan ada orang-orang kayak gitu yang mengajarkan kepada market, kepada audience untuk pakai Instagram, untuk iklan di Instagram, untuk posting di Instagram. Nah, my dream ke depannya adalah ketika saya mengajarkan LBM ini, dan makin banyak orang itu bisa menggunakan Trebelio dan menghasilkan uang, maka proses ini bisa dijual. Jadi Anda yang sudah berhasil di Trebelio, suddenly punya potensi peluang bisnis baru, ngajarin orang lain pakai Trebelio. Or bahkan Anda bisa jadi agency untuk Trebelio. Karena banyak banget yang datang ke saya kayak, Dan, aku punya bisnis, tapi aku nggak sempat ngurusin komunitas Trebelio, posting, whatever. Lo punya nggak jasanya untuk handle ini semua? Jawaban saya nggak ada lah. Ya, saya nggak ada lah. Karena saya Trebelio as a platform. This is my business. Bisnis saya bukan agency. Nah, agency di luar masih belum banyak yang mengerti tentang Trebelio. Gitu aja. Jadi itu sebenarnya peluang kedepannya di tahun 2021. Jadi bayangin aja kayak even Facebook pun tidak memiliki agency Facebook. Akan ada orang-orang yang belajar Facebook manual dan kemudian coba-coba dan kemudian bisa sendiri
dan habis itu ngajarin orang lain. Akan seperti itu siklusnya. Alright, jadi itu kalau Anda bisa membuat tribe, kemudian jadi bagus, akan banyak orang minta diajarin Anda, bahkan Anda langsung nggak akan kekurangan duit. Karena literally Anda akan memanage banyak klien. Itu udah langsung hidup Anda aman gitu aja. Kok belajar digital marketing buat pemula, belajar dari mana? Belajar di sini aja, baca ini, baca yang ini, kemudian ikutan list building mastery kalau memang mau dari pemula. Kok di Tribe bebas kan mau posting bisnis apapun sesuai legal Indonesia ya. Kalau tidak sesuai legal Indonesia nggak bisa. Kok waktu buat Tribelio apakah ada ambisi sejajar dengan Topet, Blibli, dan Shopee? No, ambisi saya bigger than that. Ambisi saya Tribelio akan lebih besar daripada Tokopedia, Blibli, dan Shopee. Why? Karena Tokopedia hanya bisa di Indonesia. Tribelio bisa di luar. Bisa di luar. Kok jualan snack makanan ringan bagus nggak di saat sekarang? Secara kondisi banyak orang di rumah, semakin banyak orang nyenek. Problemnya adalah apakah Anda tahu market Anda siapa dan jaringan distribusi apa yang mau Anda pakai untuk distribute your product. Apakah pernah ada keributan dengan partner? Sering. Kegagalan mas sering mas. Meskipun sampai sekarang pun juga masih banyak kan apa gagal dan sebagainya gitu. Nggak ada urusan sama down sih, gagal ya gagal aja. Oke, untuk pebisnis pemula dropshipper rekomend nggak? Oke. Nggak coba pitching di Shark Tank? Nggak, saya nggak mau sibuk pitching. Saya mau sibuk membantu teman-teman untuk make money. No. Saya nggak mau sibuk pitching di Shark Tank. Yes, Tribelio memang bisa di luar karena it's a platform gitu. My goal adalah Tribelio bisa digunakan kayak Facebook. Kalau bisa sebesar Facebook, it's fine. Tapi Tribelio itu lebih niche ya. Jadi a bit different. Kalau Facebook kan connecting people gitu kan. Kalau Tribelio kan building community. Saya lagi nunggu buku LBBB sampai di rumah, masih dapat chance lihat pitch night nggak? Iya. Desember, kita masih ada pitch night lagi Desember. So, kurang lebih itu. Alright guys, so hopefully itu aja live saya kali ini. Semoga memberikan Anda wawasan yang, ya paling nggak membuka wawasan lah. Tujuan hidup. Kalau nanya tujuan hidup saya, selain enjoy my life, I wanna build something big. Gitu. Tribelio ini adalah salah satu yang, Tribelio and Bonels adalah sesuatu yang saya pengen build itu begitu besar sih. Ya, saya pengen build itu gede. Itu sih my goal sih, untuk achievement demi achievement gitu aja. Dulu achievement saya punya bisnis, habis itu punya duit untuk waktu masih kecil, masih SD, SMP gitu ya, punya bisnis di mana kalau misalkan ada kayak gini PS5 keluar, saya nggak harus pusing-pusing gitu ya, jadi bisa beli gitu. That's my goal, sesimpel itu. Habis itu udah kerja, apalagi ya, habis itu mulai kayak pengen rumahnya udah tercapai gitu kan. Anda tahu sendiri lah, my house gitu kan. Habis itu pengen punya mobil sport car, ya beli sport car gitu kan, coba. Sekarang kalau disuruh beli lagi sudah nggak ada moodnya sih sana gitu. So there is always evolving. Sampai di suatu saat di 2017, it's literally boring for me. Jadi for me boring banget, kayak tiap hari juga kerja fleksibel. 2017, every movie baru di bioskop saya nonton. Every movie baru. Jadi bener-bener kayak hari ini udah keluar ya. Hari ini udah keluar ya. Every movie baru saya nonton gitu. 2017 juga saya sibuk. Belum sih. Habis itu 2017 pertengahan. Habis itu rada-rada kayak masih galau gitu kan, kayak what else ya? Kerjaan ada. Duit ada, rumah ada, keluarga ada, lengkap. Istri ada, anak ada. Udah lengkap gitu. Terus what next gitu kan. Nah, itu baru saya berdoa untuk temuin saya dengan minta Tuhan temuin saya dengan orang yang bisa jadi mentor saya, yang bisa bawa hidup saya ke next level gitu. Jadi setelah itu barulah ketemu sana sini, ikut mastermind di sana kemari kayak gitu. Jadi itu di 2017.
2018, kenapa saya bikin mastermind? Karena saya terinspirasi dengan ketika saya mastermind kesana kemari gitu, terinspirasi kayak, oh bisa kayak begitu ya, menarik juga ya. Dan 2018 saya bikin mastermind saya sendiri kan. Habis itu di 2018 tuh saya sudah mendesain Tribelio. Namanya bukan Tribelio, namanya masih yang lain. Idenya juga masih Tribelio itu stage 3 sebenarnya. Stage satunya cuman kayak Bitly with pixel gitu ya, Bitly dengan pixel gitu. Stage 2-nya landing page builder, kayak ClickFunnels gitu. Karena orang butuh front end-nya baru ke back end-nya. Stage 3 baru Tribelio gitu. Literally lagi baca kisah itu di LPP. Jadi terus akhirnya saya mikir kan, ketika belajar di Russell saya mikir nih, kalau saya pakai strategi itu, saya tidak menawarkan new opportunity karena akan sama dengan yang lain dan saya akan kehabisan peluru. Oke, kalau gitu kita bypass aja. Phase 1 saya coret, phase 2 saya coret, kita langsung build phase 3 gitu. Nah, phase 3 ini ya itu Tribelio. Jadi begitu dikeluarin itu niru siapa? Nggak ada nirunya, nggak ada. Kayak Tribelio nggak ada. Saya cuma melihat aja bahwa oh ada begini, ada begini, ada begini. Coba sih digabungkan, bisa nggak sih digabungkan? So that's the idea of Tribelio di awalnya. Nah, kalau Anda nanya gimana sih kalau nggak make money, Tribelio sumber dana untuk operasional dari mana? Well, cuman ada 2 cara untuk survive, guys. Dikasih duit atau make money. Oke? Dikasih duit atau make money. Kalau Anda kayak Tokopedia, Anda kayak Gojek, Anda dikasih duit. Ya, Anda dikasih duit. Tokopedia, Gojek dan yang lain-lain, mereka raise fund. Ketemu investor, dikasih duit, tukar dengan saham, gitu. Itu caranya kayak gitu. Nah, sementara karena saya belum dapat investor dan memang belum nyari investor, maka saya melakukan apapun yang saya bisa untuk membiayai Tribelio. Gitu, supaya benar-benar bisa jadi platform yang membantu Anda semua untuk make money online. Cuman kan itu ada di mimpi ya, maksudnya ketika membangun Tribelio, even orang tua saya nggak ngerti Tribelio itu apa. Hai, malam Pak Lukito Joseph, finally Black Book-nya datang, thank you so much. Ya, so ketika saya punya ide Tribelio, orang tua saya nggak ngerti Tribelio itu apa. Saya udah jelasin bolak-balik nggak ngerti gitu. Even my wife nggak ngerti Tribelio itu apa, nggak ngerti. Jadi desainnya itu di kepala saya. Mau bakal kayak apa, aplikasinya kayak apa, semuanya itu di kepala saya. Dan saya bukan orang produk. That's a problem ya. Saya punya ide produk, which is saya bukan orang produk. Nggak bisa bikin produk. Makanya hasilnya pertama kan lemot dan sebagainya gitu. Nah, maka saya melakukan apapun itu untuk bisa hidup. As long as legal, gitu aja. Makanya saya, kalau Anda membeli ini, all the money goes to Tribelio. Literally. Saya ngambil duit sepeser pun, teman-teman. Jadi kalau Anda beli ini, Anda dapat ilmunya, oke? The money goes to Tribelio. Untuk hidupnya Tribelio. So thank you so much kalau Anda support saya dan Tribelio dengan membeli buku ini. Gitu ya. Langsung klik di sini, listbuildingblackbook.com. Right? Langsung di situ. Saya punya list building mastery, LBM. Jadi saya men-trade value yang saya punya, ngajarin teman-teman pakai pitch night lah, jualan, cara jualan kayak gimana dan sebagainya. Goalnya adalah sebenarnya raise fund dengan jualan kayak begitu untuk menghidupi Tribelio. Jadi kalau teman-teman nanya tadi dapat duitnya dari mana, dari situ. List building, ada yang nanya ya, Black Book. Sebentar, saya ketik dulu .com. Jadi yang sudah beli, thank you so much ya. Bentar, saya kok nggak bisa di ini sih, pin komen. Nah, oke. Worth every penny, thank you so much, thank you so much. Jadi kalau misalkan ditanya duitnya dari mana, dari situ. Jadi bukan oh dari situ terus duitnya buat saya jalan-jalan, enggak men, literally enggak. No. Ya, ketika saya punya kelas dulu, enggak men, semuanya diinvestasikan kayak begitu. What is the end goal bagiku Denny? Kalau saya bisa melihat bahwa dengan, I think kayak sama kayak, buat saya mimpi saya adalah gini. Saya punya Bonels, saya punya Tribelio. Bonels saya bangun untuk memberikan Anda contoh bahwa saya punya produk fisik and bisa jadi gede. There is the goal. Oke, jadi ada kan tidak semua orang bilang kayak gini.
Dan ajarin bisnis dong, terus saya ngajarin Anda bikin Trebelio. Belum tentu Anda sanggup bikin digital platform kayak gitu. Anda datang deh ke William Tokopedia. Oke, William teman saya by the way. Kemarin ada typo error di Tokopedia aja, saya message dia, Will, ada typo error, bukan merubah tapi mengubah. Anda mau mengubah apa sih kemarin ongkos kirim, saya WA dia gitu. So intinya adalah kalau Anda datang ke Tokopedia, ke William, Anda nanya, Will, ajarin aku dong bisnis apa gitu ya. Dia bingung jawabnya apa. Iya kan? It's literally kayak gitu. Kalau Anda datang ke saya dan saya punya Trebelio, terus saya bilang bahwa, dan bisnis apa yang lagi prospek? Saya akan jawabnya bisnisnya Trebelio. Alright? Bisa nggak itu? Berguna nggak itu buat Anda? Belum tentu berguna kan? Maka saya punya suplemen, by the way. I sell the company. So, saya punya ini sekarang. Saya punya ini, saya mau gedein ini. Saya mau gedein ini, jadi gede banget. Itu my dream, satu. Supaya Anda, kalau nanya saya bisa jelasin, gitu kan. Nah, kedua adalah, saya pengen melihat Trebelio itu jadi gede banget di seluruh dunia. Itu orang bisa pakai, bikin komunitas, and make money. Like literally kayak Shopify for international gitu. Benefit sebagai orang Indonesia adalah kita bisa bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Enaknya di situ. Dan Indonesia adalah negara terbesar keempat di dunia. Ada India, ada Cina, ada Amerika, keempat Indonesia. Jadi hanya kita yang dari ratusan negara gitu, lebih dari 100 negara gitu. Kita bisa 2 bahasa. Cina bisa 2 bahasa, tapi Cina ngomong bahasa Inggris rada susah. Oke. Orang Amerika nggak ngerti bahasa Indonesia. Jadi saya kemarin nanya ke Russell Brunson, nggak masuk Indonesia. Dia bilang, belum. Nggak ngerti gitu. Ya kan? So that's the idea. My idea adalah kayak gini sekarang. Kita pengen di Indonesia, orang bisa bener-bener kayak, okay, use Trebelio for building community, for jualan online. Kayak gitu. Itu step satunya di situ. Jadi tahun ini dan tahun depan kita akan fokus di Indonesia, nge-build di situ. Setelah ini semua sudah solid, then kita akan move ke mungkin Southeast Asia dulu. Singapura, Thailand, Malaysia, Philippines, kayak gitu. Yang Southeast Asia dulu begitu. Oke. Kita nggak masuk ke Cina dulu. Bahasanya literally saya nggak ngerti juga gitu kan. Ya. Oke, masuk ke sini-sini. Kita lihat lagi. Nah, habis itu kita grow global. So, kalau ditanya tujuan hidup saya adalah saya pengen mewujudkan itu sebenarnya. Jadi I'm dedicating my life untuk ke sana. Makanya saya benar-benar butuh feedback. Kalau Anda punya feedback kayak dan aplikasinya kurang ini, kurang itu gitu. Please let me know. Kurang cepat, kurang ini, kalau harusnya ada fitur ini, please let me know. Kita akan masukin itu semua ke roadmap. Ya, jadi that is my dream, guys. Hopefully benar-benar bisa ini. Dan Anda bisa support saya dengan just buying this book and belajar di LBM, itu udah support saya. Anyway, Anda dapat ilmunya dari sini. Teman-teman tadi thank you so much bilang priceless dan sebagainya. Anda bisa mempraktekkan ini dan langsung balik modal gitu. Gitu sih. Tracking orderan LPBB gimana? Berapa hari kira-kira nyampe? Udah nggak sabar. Trackingnya Anda klik link di IG bio saya aja, ada supportnya di situ. Kira jago Cina juga enggak. Literally Indonesian. Cuma tampang doang. Tampang doang gini, kinclong gitu ya. Anyway itu guys. Jadi ya, hopefully Anda paham ya. Jadi my goal, kenapa sih saya live, kenapa sih ini gitu kan. UI UX-nya pertama kali pakai aplikasi masih membingungkan. Yes. Nanti ditunggu yang versi 2 ya. Yang versi 2. Versi 2 kira-kira seminggu lagi. Ya, hopefully seminggu lagi sih. Versi 2. Alright. So, itu aja teman-teman. Thank you so much ya. Thank you so much. Yes, silakan Anda beli LPBB, habis itu belajar di LBM, langsung praktekin. Minggu depan kita ada Trebelio versi 2, and hopefully versi 2 ini lebih bagus lagi ya untuk UI UX-nya. Kita ada Trebelio Shop juga di versi 2. It's done is better than perfect. Jadi kita lagi menguji coba fitur shop and hopefully bisa membantu Anda semua di situ. Alright, itu aja buat kali ini. Thank you so much guys. Have a good night buat teman-teman semua. See you in the next video. Alright, bye-bye.